Saya berhenti tengah jalan, saya pindah ke belakang. Nah situ si bapak motot gimana sih, motot ke saya. Nah, tangan saya tiba-tiba dipegang gini. Akhirnya si bapak pas ngomong gitu meninggal bang, meninggal dunia bang di tengah jalan bang. Panik bang, kondisi masih nyengkrem gini ke tangan ini kan. Pas saya buka pintu belakang ambulan, itu si bapak masih tiduran bang di situ. Si bapak masih tiduran di situ dengan mata melotot. Itu bau amis kayak bau bangkai gitu. Saya cari kan pusat bau bangkai itu di mana kan, pas di pojokan dekat meja tempat dokter duduk itu ada perempuan mukanya kayak hancur, dan di situ pun kayak ada, saya ngeliat sekilas itu dari samping itu kayak kulitnya ngelupas gitu, kayak ngelupas dan kayak darahnya masih kayak netes. Pak, saya juga benar-benar pengen nanya Pak, jelasin Pak kenapa gitu ruangan yang di atas kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue Jonaria. Di episode pada malam hari ini, Telusur akan menelusuri sebuah kisah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang pekerja yang bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Bekasi. Banyak kejadian mistis yang menyeramkan yang dialami oleh Bang Aris. Salah satunya adalah saat dia bertugas di salah satu kamar yang dibilang adalah kamar terangker di rumah sakit tersebut. Penasaran pengen dengar cerita bakal seperti apa? Saksikan terus. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aris. Waalaikumsalam. Gimana Bang Aris, kabar sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Weh, Bang Aris dari jauh-jauh datang dari Jakarta Timur ya Bang ya? Ya betul Bang. Menuju ke sini. Timur apa Bekasi sih Bang? Timur sih jadinya. Timur ya Bang ya? Timur. Dari Pondok Gede Bang ya? Iya betul. Oke, Bang Aris sekarang lagi sibuk apa nih? Paling kita bermusik-musik aja sih Bang. Ngeband? Anak band nih? Waduh, luar Bisa dibilang gitu ya. Megang apa nih Bang Aris? Vokal sih Bang. Wih, pengen cerita apa nih Bang Aris hari ini? Cerita tentang kerja di rumah sakit sih, yang jadi OB dulu. Di rumah sakit? Iya. Wah, apa nih kejadian yang paling menyeramkan yang pernah dialami nih? Sedikit aja. Saya pernah bawa anak kecil ke kamar mandi. Tiba-tiba di kamar mandi tuh anak kecil tuh pas saya buka pintunya, anak kecil tuh kayak terbang ke atas kayak asap gitu. Ini luar biasa Mas. Pasti bakal banyak lagi gitu yang lebih serem-serem nih Bang Aris. Siap. Oke, dan saya juga yakin teman-teman di rumah udah penasaran pengen dengar cerita Bang Aris secara lengkap nih. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Udah lama tuh nganggur itu. Ada temen ngajakin kerja. Nah di situ saya buat kelengkapan kerja dah, semuanya udah CV segala macam lengkap. Dah untuk ketemu bosnya. Di situ pas ketemu bosnya, cuman minta KTP aja di situ. Jadi kayak yayasan gitu. Saya bingung dong, kok kerja buat KTP doang gitu, minta foto KTP aja di situ. Nah, akhirnya udah kata bosnya kan, udah lo langsung kerja gitu, nggak pakai di training atau gimana. Bingung, udah mikir lagi kan 2 kali kan, mikir ini kok kerja gampang banget sih. Akhirnya pas besokannya di calling sama dia, gimana udah siap belum kerja? Kayak bos, siap kerja. Jadi saya kerja tuh udah mulai tuh, jadi salah satu di rumah sakit di daerah Bekasi. Berangkat pagi dah. Jadi awal-awal itu tuh kalau buat kerja di rumah sakit itu shiftnya ada 2. Jadi kalau yang baru kita dikasih pagi untuk berapa bulan gitu. Jadi rumah sakit itu ada 2 lantai bawah sama atas aja sih. Situ posisinya saya berdua
Saya berangkat kerja, situ saya awal-awal bersihin ruangan bawah deh. Ruangan bawah, di bawah tuh ada kasir, ada kayak apoteker, ruang-ruangan bayi, radiologi segala macem. Mau udah bersihin semua tuh di ruangan bawah tuh, baru saya naik ke atas, mau ke lantai 2. Saya berhenti di kantor. Nah di kantor itu saya kalau mulai kerja buat bersihin kantor tuh tunggu staf-staf tuh pada keluar dulu, pada pulang lah sore, baru bisa dibersihin. Jadi situ saya cuman lewat aja di situ. Untuk mau bersihin itu saya lewatin dulu kan, naik ke ruang-ruangan pasien di situ. Di situ mah pertama-tama itu kan nggak ada tuh kejanggalan apa segala macem lah. Nah di situ teman saya bilang, Riz, lu jangan pernah bersihin ruangan yang itu, yang pojok. Saya tanya dong, kenapa? Kenapa emang? Udah, pokoknya lu jangan pernah bersihin ruangan yang itu. Saya tuh orangnya kepoan gitu, maksudnya iya pengen tahu gitu. Pengen tahu. Akhirnya saya ke pojok, memang tuh ruangan tuh kayak kumuh apa gimana gitu kan. Udah bener-bener cuma ada kasur sama kayak hordeng kayak gitu, udah pokoknya sama oksigen tuh yang gede tuh. Jadi kalau cleaning service itu saya ketok-ketok, Assalamualaikum Bu, baru masuk ke ruangan pasien itu. Saya bersih di situ, kondisi pasien ada 10 pasien lah. Nah di situ berjalan berapa bulan, saya masuk pagi tuh. Nah saya ditawarin tuh sama bos, Riz, lu mau nggak masuk malam? Jadi kalau masuk malam itu jadi ditambahin gajinya itu, ditambahin sama dia. Terus saya pikir-pikir, daripada gue cuman keluyuran kan malam-malam kan, lumayan dah ada tambahan kan ya. Akhirnya, oke bos, berani deh masuk malam. Berangkat dari rumah tuh sekitaran jam 7 sampai lokasi jam 8 atau setengah 8 lah, lumayan situ. Kalau malam tuh kerja sendiri saya. Pas banget nyampe rumah sakit, di atas itu saya langsung ngeliat kayak sosok perempuan. Di atas banget rumah sakit, di gedung rumah sakit. Jadi tuh kakinya tuh cuman ngomel gini nih, sambil duduk, dia sambil mainin rambut. Pertama nyampe tuh, posisinya bukan di depan rumah sakit sih ya, posisinya di samping di atas kayak ruang UGD tapi paling atas tuh. Saya cepet-cepet tuh apaan sih kan, saya tegesin tuh apaan, wah udah nggak jelas, saya bilang gitu kan. Pokoknya saya nyampe ke pos security, saya di situ ritual kayak ngopi, ngerokok dulu sebelum kerja kan. Jadi kerja malam itu saya mulai itu jam 11 malam. Tunggu kayak suster, kayak dokter tuh udah lalu lalang, udah baru mereka istirahat. Baru saya mulai kerja. Mulai kerja itu kalau malam saya mulai dari lantai atas. Saya mulai kerja tuh. Jadi kalau malam itu jam 11, jadi kayak suster, kayak dokter itu mereka tidur berbarengan di satu ruangan. Semuanya tuh, mau dari OB atau siapapun, jadi kayak istirahat di situ semua. Jadi bener-bener di atas itu nggak ada orang lalu lalang sama sekali, paling 1-2 untuk yang kayak dari keluarga pasien gitu. Saya mulai kerja dari pertama kali tuh di ruangan pojok. Ruangan pojok itu ada kayak musola juga. Nah situ ada kamar mandi di situ. Nah di situ pertama kali saya masuk malam ada suara air tuh yang dimainin tuh, kayak dibuka, ditutup. Saya samperin tuh emang nggak ada apa-apa. Jadi cuma ada wangi, pokoknya nggak pernah saya cium deh, minyak wangi itu yang nggak pernah saya cium gitu. Wangi-wangi di kamar mandi itu. Saya bersihin ruang pojok situ. Dari situ ada cuman bapak-bapak satu orang aja situ yang lagi diinfus di situ. Saya bersihin ruangan. Nah, udah kelar tuh saya bersihin ruangan tuh. Saya keluar tuh. Itu ada anak kecil mainin hordeng kencang banget. Srek. Tapi kondisi si bapak itu tuh tidur. Si bapak itu tidur. Itu jadi ada anak kecil satu di situ. Dengan kondisi mukanya tuh pucet, rambutnya panjang, sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun. Dia mainin hordeng. Nah itu bingungnya lagi kenapa si bapak itu tuh nggak bangun. Sedangkan hordeng itu kencang banget ditarik sama dia. Srok kayak gitu kan. Udah lanjut saya tahap bersihin ruangan-ruangan lain. Saya bersihin di situ ada ruangan kayak bayi segala macem, kayak bayi yang baru lahir ditaruh di atas. Dari situ posisinya tuh ada ruangan itu ada 15 ruangan. Di situ jadinya kalau ada pasien yang mau masuk itu saya OB harus megang kunci, harus siap-siap.
siap-siap. Jadi kalau ada pasien mau masuk nih, tiba-tiba ada di UGD nih, pasien mau dirawat inap nih, jadi kayak OB tuh sama cleaning service tuh harus siap-siap. Nah yang bingungnya lagi, ruangan yang kata teman saya kosong itu ruangan nggak dikunci sama dia. Nah jadi pas di ruangan itu saya nggak bersihin, saya lengkapin situ. Pokoknya pas malam itu saya udah kelar bersihin semua ruangan yang ada pasien. Itu ada 10 pasien lah, saya udah bersihin ruangan. Saya turun ke bawah, langsung saya ke tempat apoteker, saya bersihin di situ. Itu posisi sendiri. Nah di situ kirain saya tuh ada suster mainin tempat obat. Iya, kirain saya tuh ada suster tuh kayak main tempat obat tuh yang kayak naro buka-buka tutup kayak tutup toples kayak gitu kan, buka-buka taruh lagi terus kayak nuangin obat gitu, kayak nuangin obat lagi gini. Saya panggil dong di situ, Mbak misi, saya mau bersihin ruangan, tapi nggak dijawab sama dia. Jadi ruangan itu ada kayak tempat untuk sekatan meja gitu untuk penebusan kayak obat gitu. Nah di dalamnya lagi ada ruangan lagi untuk dia ngeracik obat atau segala macam. Nah saya bersihin paling belakang. Di situ saya ketok-ketok, Mbak misi mau bersihin ruangan nih. Terus nggak dijawab sama dia. Itu tetep kayak ada yang nuangin obat, kayak ada yang mainin gitu. Pas saya masuk di situ ada hitam tinggi gede. Dia tuh sampai tembus. Saya tuh sampai tembus ke atas gitu. Padahal tuh pendek, atapnya itu pendek. Tapi saya ngeliat itu dia tembus tinggi orangnya. Saya lari ke pos security kan, sambil lari cepet. Kata security, lu kenapa? Panik gitu muka lu. Ya Allah Pak, saya bilang gitu. Saya ngeliat orang tinggi banget Pak, warna hitam. Di mana? Dia kan gitu. Itu Pak di ruang apoteker Pak, saya bilang. Halu lu ayo, nggak jelas lu, kecapean kali lu, kata dia gitu. Bapak nggak percaya sih. Tolong Pak, temenin saya Pak kerja. Itu kondisinya udah 1:30 apa jam 1 gitu pokoknya. Ditemenin akhirnya sama dia. Itu saya ke belakang itu nggak ada. Kan security sok-sok berani ya bagaimana. Ini nggak ada nih digini-gini sama dia. Kemana lu, katanya ngeliat orang hitam katanya tinggi gede. Pas udah segitu kan saya bersihin lagi tuh, ditungguin sama dia. Bersihin cepet-cepet udah, pokoknya kayak sampah-sampah saya lupa ambil karena udah panik. Di dalam juga saya nggak bersihin, saya bersihin. Lanjut saya ke ruang yang radiologi, ada ruang operasi. Jadi ruang operasi sama radiologi itu adanya di bawah, kayak ruangan bayi. Pokoknya tempat-tempat ruangan bayi yang kalau sakit gitu, kalau buat disuntik doang itu ada di bawah semua, kayak poli gigi semua segala macam di bawah. Itu saya bersihin ruang radiologi pojok, tempat-tempat kayak ngeronsen orang tuh yang habis kecelakaan atau gimana itu. Akhirnya udah kelar tuh kerjaan, udah bersihin segala macam, UGD segala macam bersihin, udah kelar tuh. Baliklah ke markas, ke pos security, kita ngopi. Satu hari tuh pas saya masuk malam lagi tuh, pokoknya kalau nggak salah malam jatuhnya sih malam Jumat kalau nggak salah. Itu pas di malam Jumat itu saya di rumah udah mager banget buat berangkat, udah bener-bener nggak mau kerja lah gitu. Males banget nih, kayak hawanya udah males banget. Di situ pertama saya mau jalan aja tuh ada aja gangguan, kayak motor lah segala macem kayak mati, kayak rusak gitu. Ada aja kita mau jalan situ ada ya gangguannya tuh. Malam saya jam 9 baru sampai, absen saya udah kelewat lah begitu kan. Saya mulai kerja itu salahnya saya kemalaman. Saya udah kasihkan ngobrol sama security, saya nggak kerasa tiba-tiba udah jam 1 malam tuh. Nah saya mulai lagi dari ruang UGD. Di situ saya baru masuk udah berapa menit itu kayak amis banget, gimana sih ruang UGD. Padahal itu yang orang masuk malam itu kan udah ganti semprotan wangi itu. Kalau di AC itu pasti ada timer yang kayak semprotan itu tuh. Nah di situ udah diganti sama teman saya, tapi itu nggak berfungsi pas malam itu, nggak berfungsi sama sekali, nggak nyemprot sama sekali kan. Itu bau amis kayak bau bangke gitu. Ada kayak hordeng ketutup nih sama kasur di situ. Saya cari kan pusat bau bangkai itu di mana kan, saya cari kan, saya bersihin. Ini takutnya ada bangkai tikus atau apa gitu kan, saya cari. Di situ pas di pojokan dekat meja tempat dokter duduk itu ada perempuan mukanya kayak hancur. Dan di situ pun kayak ada, saya ngeliat
sekilas itu dari samping itu kayak kulitnya ngelupas gitu, kayak ngelupas dan kayak darahnya masih kayak netes. Saya langsung tutup hording gini, cepet lari. Tapi situ kondisi saya tetap kerja gitu. Saya bersihin itu, ternyata yang bawa bangkai itu ada perempuan itu, pokoknya mukanya hancur kayak kesiram air panas, ngelupas. Itu malam yang udah berjalan saya berapa bulan. Ini pokoknya di malam ini tuh saya bener-bener godaan yang paling menurut saya sih gila sih pokoknya. Saya minum, saya tenangin diri saya dulu, troli udah saya ambil segala macam, saya tenangin. Saya pindah lagi ke ruang apoteker. Situ ruangan apoteker udah saya bersihin segala macam. Saya lari ke atas, tapi troli belum saya bawa. Saya lari ke atas untuk mau ngambil kunci kantor. Nah di situ ada kantor juga, jadi di rumah sakit itu ada kantor. Saya ambil kunci kantor, saya turun lagi ke bawah, udah bersih tuh, ruangan semua bawah udah bersih. Situ langsung saya buka kantor, ada anak kecil kayak main, kayak lari-lari gitu, tapi nggak tahu itu anak kecil itu di mana. Tapi tapakan kakinya itu kayak orang lari, anak kecil bercanda itu ada suaranya. Saya cariin tuh nggak ada gitu. So ini di mana suara itu kan? Di situ pun di kantor itu kayak ada gudang gitu, gudang untuk naruh-naruh alat yang udah di rumah sakit yang nggak kepake. Nah jadi ditaruh tuh, dikumpulin di gudang itu. Nah anehnya lagi itu keadaan meja kantor tuh pada berantakan, kayak buku-buku segala macam, kertas-kertas yang bekas orang kantor. Saya tuh kayak dibantuin ngebersihin kantor itu, cepet banget. Tapi keadaan itu kantor tuh kumuh gitu, berantakan segala macem. Saya bersihin dari ruangan, pokoknya tuh meja-mejanya itu ada cuma 5 meja yang berhadapan kayak gitu kantor. Nah di situ kayak ada yang bantuin saya, kayak ada yang ngerapihin tiba-tiba buku yang saya ngeliat tadinya berantakan. Tiba-tiba pas saya nengok ke belakang, lah kok buku udah rapi gitu. Bingung kan, saya sambil denger musik aja kan gitu kan. Tapi kelihatan itu kedengeran gitu, anak kecil kayak lari-lari gitu kedengeran sama saya. Nah tiba-tiba pas anak kecil itu berhenti suaranya, wangi melati itu kecium banget sama saya dari gudang kantor. Saya tadinya ragu mau buka gudang itu, ragu banget gitu, maksudnya pas saya cium-cium kan, kalau dari sela-selaan pintu itu kan pasti kecium dong, saya dari situ saya cium. Nah pusatnya di sini, pusat wangi itu. Ini buka apa enggak nih, udah kelar, udah saya bersihin, buka apa enggak. Pas saya buka, nah itu saya ngeliat lagi sosok yang hitam tinggi gede itu, yang pertama saya ngeliat tuh di apoteker. Tapi itu saya ngeliat bener-bener tatapan muka sama dia. Wah itu saya baru kali itu ngeliat bener-bener sosok yang hitam itu tuh. Kalau kata saya sih ya, maksudnya atau kata orang-orang itu yang tinggi gede gitu tuh kayak genderuwo gitu. Nah itu dia matanya merah, tatapan mata merah, rambut panjang. Itu dia bercaling, dan dengan kondisi muka tuh yang udah hancur kebakar gitu. Saya di situ setak, saya nggak bisa lari, nggak bisa apa, bener-bener itu lama saya yang lihat dia tuh berapa hampir mau 1 menit. Saya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, dipelototin dia gitu. Saya buka pintu, udah saya bener-bener tatap-tatapan gitu. Dia ngeliat saya ngeliat dia gitu. Udah cuman bisa di dalam hati ngomong astagfirullahaladzim. Mau lari itu nggak bisa, saya beneran nggak bisa gitu. Udah gemeter, udah lemes tangan, udah mual juga kan, udah pengen muntah saya di situ. Saya udah berapa menit dia hilang, itu pintu kedorong sendiri kenceng tanpa saya tutup. Saya mental di situ, hampir ke tembok, saya dipentalin sama dia. Saya mental di situ. Udah saya nongkrong di situ. Tuh nggak bisa lari saya sama sekali, nggak bisa lari. Kadang kaki tuh udah lemes banget gitu. Udah bener-bener mau teriak tapi nggak bisa gitu. Mau teriak gitu minta tolong tuh nggak bisa. Udah saya itu cuman bisa nyebut, saya baca-baca dah sebisa mungkin kan. Saya udah nyebut kayak gitu, udah agak tenangan di situ. Akhirnya saya keluar dari kantor. Saya di situ bengong lagi, ini mau saya terusin atau enggak kerja gitu. Soalnya masih ada ruangan-ruangan saya belum bersihin. Udah tanggung lah,
Itu posisinya udah jam berapa ya, udah mau pagi juga kan, dibersihin situ. Udah bukalah pintu-pintu ruangan yang di atas tuh, ruang-ruangan pasien saya buka. Nah di situ saya mulai dari pojok lagi. Tuh ruangan sebaris ini ada 10 ruangan sebaris. Nah belok lagi tuh ada sisanya 5, jadi ada 15 ruangan di situ. Saya mulai dari pojok. Saya lihat dong, kan di rumah sakit tuh pasti kan ada kayak kaca yang kecil gitu ya, kaca kecil untuk buat ngeliat ke dalam. Saya lihat itu di dalam ada 3 orang pasien. Saya tadinya nggak ngeh itu ruangan yang kata teman saya nggak boleh dipakai itu. Saya nggak ngeh tadinya di situ. Soalnya tuh kalau ruangan yang nggak ada pasiennya tuh dikunci semua sama cleaning service yang pagi. Saya di situ saya lihat ada ibu-ibu sama anak kecil di situ. Anak kecilnya lagi diinfus. Nah ibu-ibunya tuh lagi nyipasin kayak gini. Nah, ibu-ibu yang satu lagi jadi cuma disekat sama hordeng. Ibu-ibu yang satu lagi cuma diem aja gitu, cuma ngeliat ke atas kayak gitu. Saya ketok-ketok situ. Assalamualaikum, permisi bu, saya mau bersihin ruangan. Tapi mereka nggak ada yang jawab sama sekali. Saya udah mulai buka kan. Maksud saya takutnya dia mau bilang atau mau jawab apa gimana, takutnya lemes atau gimana kan. Akhirnya saya buka. Itu ketiga-tiganya pasien tiba-tiba melototin saya, tapi tanpa ngomong apa-apa. Saya takut, saya nunduk aja gitu kan. Permisi bu, saya bilang gitu. Permisi bu, saya mau bersihin ruangan. Saya dari situ awalnya kamar mandi saya bersihin. Saya semprotin wangi. Baru di situ dia tuh ngeliatin saya, ngikutin saya, melototinnya ngikutin saya. Saya kesini dipelototin lagi, saya ke situ dipelototin lagi sama dia. Buru-buru saya bersihin sampai di bawah kolong kasur dia sampah aja saya nggak ambil gitu, saking takutnya gitu. Kenapa nih ibu-ibu, saya mikir kok saya sampai dipelototin gini, takutnya nggak sopan atau gimana gitu kan. Saya udah bersihin, saya semprotin wangi-wangian tuh. Nah udah kelar, saya tutup pintu dong. Bu makasih ya bu, saya bilang gitu. Makasih ya bu. Nggak dijawab juga tetap. Saya tutup kunci pintu, truk. Itu ada anak kecil keluar. Set. Itu posisinya anak kecil itu yang ada di dalam tuh yang diinfus, tapi keadaannya pas keluar itu nggak diinfus sama sekali gitu. Posisinya pokoknya anak umur 6 tahun atau 7 tahun gitu deh. Pokoknya anak udah bisa lari lah, jalan gitu. Kondisinya dia pucet. Tiba-tiba dia ngomong saya pas saya mau jalan ke ruangan selanjutnya kan. Om, tolong anterin saya dong ke kamar mandi. Kamar mandi mana? Saya bilang kayak gitu kan. Kamar mandi om, anterin saya mau buang air, kata dia. Saya begonya saya tuh nggak mikir kalau di dalam tuh habis bersihin ruangan kamar mandi, sedangkan di dalam ada ruangan kamar mandi. Situ saya nggak mikir, logi saya baru pas nalar-nalar tuh pas sudah itu, padahal di ruangan dia kan ada kamar mandi. Saya anterin tuh, tangannya saya pegang gini nih, saya angkat gini tangannya. Yaudah ayo dek gitu, saya anterin lewat tangga bawah, nggak lewat yang jalur koridor saya naik itu lewat kantor, enggak. Jadi ada 2 jalur di situ, tangga darurat sama koridor yang untuk naik ke kantor. Situ lewat tangga saya tenteng gini tangannya nih, saya angkat gini. Dek, saya anterin ke kamar mandi bawah yang samping radiologi. Nah di situ kayak lorong gitu yang barisan ada poli-poli juga. Jadi di ujung itu ada CCTV juga, kamera yang nyorot ke arah kamar mandi gitu. Situ saya anterin tuh kamar mandi. Saat di depan kamar mandi dia berhenti si anak itu. Om tunggu sini aja, dia bilang gitu. Om nggak usah kemana-mana, dia bilang kayak gitu. Dengan omongannya tuh beda sama anak-anak kecil yang biasanya gitu. Dek, terus saya jawab yang gini ya, dek kalau memang takut pintunya nggak usah ditutup, saya bilang gitu kan. Nggak om, saya tutup aja tuh, dengan nada pokoknya beda dan nadanya. Nggak om, saya tutup aja. Oh ya udah tutup, om tunggu di sini ya. Tutup, akhirnya dia masuk kamar mandi, ditutup sama dia. Truk. Saya tunggu dong sini. Tapi di situ anehnya nggak ada suara air, nggak ada suara apapun. Itu maksudnya kayak orang namanya anak kecil pasti kan main-mainin air atau gimana kan. Itu bener-bener hening gitu dalam kamar mandi. Hening sama sekali. Saya nungguin sekitaran 5 menit atau 10 menit gitu saya nungguin. Saya mikir kok anak kecil itu kok nggak keluar-keluar, kemana nih anak kecil nih. Akhirnya saya buka tuh pintu kamar mandi. Itu pas saya buka, anak kecil tuh langsung terbang ke atas. Itu cewek pas saya buka tiba-tiba hilang, langsung terbang ke atas. Cup, kayak asap gimana sih, kayak asap tiba-tiba. Cup. Udah di situ
nggak beres. Saya lari, saya bukan lari sih, pas udah ngelihat kayak gitu saya jalan cepet gimana sih, jalan panik gitu ke pos security. Saya lihat langsung situ, Pak cepet Pak, saya mau ngeliat CCTV Pak. Saya bilang kayak gitu. Kenapa sih? Udah Pak, saya mau ngeliat CCTV cepet. Saya bilang gitu. Ngapain lu ngeliat CCTV? Lu aneh-aneh aja, lu udah kerja aja, kata security gitu kan. CCTV bawah sama atas Pak, lihat. Jadi kan itu CCTV ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah itu kalau CCTV atas tuh nomor 1, CCTV bawah tuh yang nyorot ke kamar mandi tuh CCTV nomor 3 kalau nggak salah. Di situ dilihat sama dia, kayak ada reply-nya gitu. Nah dilihat itu, lu emang dari mana sih? Dari atas Pak, saya tadi nganterin anak kecil. Saya bilang kayak gitu. Di ruangan mana? Ruangan paling pojok. Udah Pak, saya lihat dulu CCTV-nya. Dilihat CCTV, tangan saya cuma kayak gini, kosong, nggak bawa apa-apa. Enteng-enteng kayak gini kan, sampai lewat tangga gitu, kelihatan. Sampai ruang koridor. Lu ngapain Riz, tangan lu kayak gitu aja? Kata security. Ya ampun Pak, saya bawa anak kecil Pak dari ruangan pojok. Saya bilang kayak gitu. Ah lu nggak jelas, lu kerja lu setan mulu, kata dia. Ya ampun Pak, tadi saya nganterin anak kecil Pak, anak kecil tuh hilang di kamar mandi. Lu bersihin mana, kata dia. Emang saya bersihin ruangan pojok. Dan yang kaget lagi, kata security, Riz, itu ruangan pojok kosong dari dulu, nggak pernah ditempatin. Itu yang saya bingung di situ. Yang mungkin yang kata teman saya ruangan kosong nggak boleh dibersihin itu, tapi sedangkan saya ngeliat ada pasien ada 3 di situ, ada ibu-ibu 2 sama anak kecil. Lu gimana sih Riz? Gue megang datanya nih, ruangan pojok itu kosong dari dulu, gue bertahun-tahun di sini, kata dia. Itu ruangan nggak boleh dipakai. Lu kalau nggak percaya ayo, jadi diajak sama security tuh. Saya diajak naik ke atas, pas dibuka sama security itu nggak ada orang sama sekali. Bener-bener nggak ada pasien, cuman kasur, hordeng, udah gitu. Nggak bener-bener nggak ada sosok yang ibu-ibu saya ngeliat, yang anak kecil saya anterin itu nggak ada. Pak, saya ngeliat tadi sini ada 3 orang Pak. Udah sini, kata dia kan, kalau nggak percaya kita ke kasir ke bawah. Diambil buku data pasien. Di situ saya lihat ruangan itu nggak ada, kosong ruangan itu dari dulu, emang nggak boleh dipakai kan. Saya kaget di situ, serius Pak, emang kenapa Pak? Saya tanya-tanya di situ. Udah lu nggak usah banyak tahu, kata dia. Itu nggak ada catatan, jadi cuma catatan itu cuma ada 5 ruangan yang keisi, bukan 6 ruangan. Saya hitung 6 ruangan yang keisi. Saya ngeliat ke orang dari kaca yang kecil itu rumah sakit, saya lihat ada anak kecil sama ibu-ibu di situ. Udah ke pos security dulu lah, kata dia kan. Lu nggak jelas lu, dari kemarin lu setan mulu lu, kata dia gitu. Cerita setan mulu. Bapak nggak pernah ngerasain sih. Dia bilang, gua nggak pernah ngeliat apa-apa di sini, kata dia gitu kan. Itu dengan nggak tahu dia bohong atau gimana kan. Akhirnya sih ke pos security tuh. Belum saya bersihin tuh sisa 5 ruangan. Belum saya bersihin. Udah lu ke pos security, ayo ngopi dulu deh. Ngopi, udah kelar ngopi, udah mau pagi tuh. Pak, saya tanggung Pak, mau bersihin ruangan lagi. Udah lu bersihin, kalau emang lu mau gue temenin, kata dia. Gak usah Pak. Itu posisinya troli saya masih di atas, sapu masih ngampar-ngamparan. Tiba-tiba troli saya itu pindah, padahal nggak ada orang sama sekali. Pas saya naik tangga nih, troli saya ada yang dorong, pindah di depan ruangan bayi. Troli saya tuh ada yang mainin troli saya. Dan akhirnya saya bersihin ke ruangan bayi di situ, ruangan bayi. Posisinya di situ bayi ada dua bayi dan satu suster juga tidur kondisinya di situ. Udah bersih segala macem, pindahlah situ ke. Jadi pas ada ruangan kosong nih 5 nih. Di situ di ruangan kosong itu saya lihat sekilas gitu ya. Saya lihat sambil nengok gini. Itu ada pasien semua. Saya bingung di situ. Saya dibikin bingung sama itu. Terus saya lihat ada pasien semua, satu-satu isi. Dengan kondisi pasien tuh yang anehnya lagi apa? Itu sama, wajahnya sama, posisinya orangnya laki gitu, laki. Tapi posisinya sama semua, kayak wajahnya tuh kembar semua. Saya lihat. Situ saya turun dah. Saya bener lewatin kantor segala macem, lewat koridor bawah. Udah saya taruh segala macem. Saya curhat ke security. Pak, saya bener-bener nggak kuat Pak, kayaknya kerja di sini. Saya bilang kayak gitu kan. Ah kenapa lu cemen banget lu, daripada lu nganggur, udah jalanin aja, kata dia gitu.
Saya akhirnya ngulik-ngulik tuh, ngulik-ngulik. Saya tanya, Pak, kenapa sih ruangan pojok itu nggak boleh dipakai, Pak? Deh, nanti lu bakal tahu, nanti bakal gue ceritain. Tadi gitu kan. Akhirnya saya sampai pagi di situ, sampai pagi saya balik dan udah kelar tuh malam itu tuh. Saya benar-benar udah malam yang ibarat kata saya benar-benar cengkam dah. Masuk lagi saya malam besoknya. Jadi pas besok malam tuh jatuhnya tuh malam Sabtu. Malam Sabtu. Di situ saya nggak mau kerja malam Sabtu karena udah pikiran saya mau resign. Nah, di situ jam 7 atau setengah 8 gitu. Tiba-tiba supir ambulan nyamperin saya. Lu ngapain, Riz? Kata dia gitu. Nggak ngapa-ngapain, Pak. Emang belum kerja lu? Belum, Pak. Ntar aja lah malaman. Ikut gue yuk. Kemana, Pak? Jemput pasien. Bilang kayak gitu. Jadi kalau cleaning service itu kalau udah diajak supir ambulan itu udah paling seneng, Bang. Karena di situ ada tipsnya lumayan di situ. Jadi setiap habis nganterin itu lumayan lah buat beli rokok, buat makan itu lumayan duitnya. Jadi makanya cleaning service itu seneng kalau diajak supir ambulan. Saya jemput tuh masih di daerah Bekasi juga. Saya nggak tahu tuh namanya kompleknya komplek apa. Situ saya jemput sama supir ambulan. Supir nanya-nanya, mau kemana sih, Pak? Udah ya lu ikut aja, diem aja gitu. Pas nyampe lokasi itu si pasien udah koma, Bang. Koma dengan kondisi yang mata yang melotot kayak gitu. Akhirnya saya gotong pun saya kayak nggak gotong orang, Bang. Kayak gotong kapas aja gitu. Kapas yang cuman satu karung kita gotong, itu rasanya kayak gitu. Saya gotong sini. Terus supir ambulan ngomong, Bu, tolong dari pihak keluarga temenin pasien di ambulan. Jadi pihak keluarga tuh nggak ada yang berani, Bang. Saya bingungnya nggak ada yang berani untuk nemenin di ambulan. Nggak tahu ada trauma gimana ya, saya nggak tahu apa. Nah di situ jadi mereka tuh kayak dorong-dorongan, Bang. Kayak dorong-dorongan tuh, udah lu aja yang nemenin ya di ambulan, udah lu aja gitu-gitu, kayak didorong-dorongan deh pokoknya. Akhirnya supir ambulan ngomong, ya udah kalau memang nggak ada yang berani, ibu ikut iring-iring aja loh, dari belakang gitu, naik motor gitu. Pasien udah masuk, udah pasang alat oksigen segala macem di situ. Nah saya naik di depan, tiba-tiba supir ambulan bilang, Riz, lu di belakang aja, lihat kondisi pasien aja, temenin si pasien. Ah enggak, Pak, saya takut kesalahan, dia bilang gitu. Ngeri, Pak. Udah nggak apa-apa, lu di belakang aja. Akhirnya saya berhenti di tengah jalan tuh, udah kondisi udah jalan. Saya berhenti tengah jalan, saya pindah ke belakang. Nah situ si bapak motot gimana sih, motot ke saya. Nah, tangan saya tiba-tiba dipegang gini nih. Kondisi pasien tuh koma, benar-benar nggak gerak. Tiba-tiba pasien ngangkat tangan. Saya di samping nih pasien angkat tangan gini, pegang tangan saya. Nah dia mau ngomong sesuatu, cuman bisa gitu-gitu doang, cuman bisa mangap-mangap doang mau ngomong sesuatu. Cuman akhirnya saya tuntun, Bang, saya takut kesalahan apa gimana. Saya tuntun, saya ngucap gitu, Pak, nyebut istighfar, Pak, istighfar, saya bilang gitu kan, saya tuntun kayak gitu. Akhirnya si bapak pas ngomong mangap gitu meninggal, Bang. Meninggal dunia, Bang, di tengah jalan, Bang. Panik, Bang, Bang. Kondisi masih nyengkrem gini ke tangan gue, Bang. Nyengkrem gini kenceng banget si bapak. Akhirnya kan kalau di rumah sakit gue diajarin buat kayak ngecek pasien masih ada atau enggak. Jadi kayak nadi, kayak leher gini, Bang. Jadi kita diajarin untuk penanganan pertama dah dalam untuk menolong orang gitu. Saya cek semua, Pak, si pasien udah nggak ada, Pak. Bilang kayak gitu, Bang. Nggak ada gimana? Ini berhenti, Pak. Jadi kalau di ambulan tuh kayak ada yang apa sih namanya itu ya? Yang ada nada kayak ambulan gitu tuh. Nah itu berhenti. Teng. Pasien meninggal dunia di situ dengan kondisi megang tangan saya kenceng. Di situ posisi saya berat banget, Bang, di pundak. Saya sampai nunduk begini. Astagfirullahaladzim, kenapa nih? Saya mikir, ini masa iya arwah si bapak nempok ke saya apa gimana gitu, saya nggak tahu kan. Pak, ini gimana? Berhenti dulu kayak, Pak, saya udah nggak kuat sih, keadaan mual, Bang, situ. Mual, pengen muntah pokoknya dengan tangan bapak sih gini kan. Akhirnya saya lepasin tuh nggak bisa nyongkrem gitu kan. Akhirnya udah saya paksa dengan kondisi saya yang masih berat, saya lepasin tangannya, saya bikin posisi yang kayak mayat gitu deh. Itu mata saya meremin gini, itu matanya nggak mau merem, Bang, tetap melotot. Saya ngelihat dari spion kaca ambulan, di samping saya ada suster, Bang.
suster dengan pakaian putih, tapi dia nggak pakai topi suster atau gimana, cuma rambutnya dihelai gini aja bang. Mungkin pikiran saya, pak saya bilang kayak gitu kan, pak bapak ngeliat cewek nggak pak samping saya, itu suster pak. Dia bilang, lu suster apa sih, kata dia. Itu pak, lihat pak di samping saya pak, sambil gemeter gitu kan, di samping saya itu keadaan saya sambil lihat, sambil ngeliat kaca spion itu kan, itu masih ada di samping saya, samping si almarhum bapak itu juga. Cuma supir ambulan nggak ngeliat gitu, saya doang yang lihat dari kaca. Pas saya nengok itu hilang bang, hilang, nggak ada sosok itu. Pas saya ngeliat spion lagi nih, ada lagi. Itu yang bikin saya berat mungkin ya. Udah sampai UGD, si suster itu kayak pas saya mau keluar pintu tuh kayak nabrak saya gimana sih bang, mau masukin saya tapi nggak bisa gitu, kayak nabrak bruk, saya gitu tuh, kayak ketabrak sama dia gitu. Udah nyebut ya, pokoknya nyebut ya. Saya sampai UGD, saya gotong si bapak berdua sama supir ambulan. Nah keluarga sampai situ pokoknya udah pecah bang, udah pecah, udah nangis semua pihak keluarga. Nah situ udah sampai UGD. Nah si ibu dan istrinya itu manggil saya bang, tadi siapa yang nemenin di belakang? Oh saya bu, saya bilang kayak gitu kan. Si bapak ada pesan-pesan apa? Saya bilang gitu kan. Si bapak tadi mau ngomong bu, cuman si bapak cuma gitu-gitu aja bu, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya tuh si ibu meluk gua bang, meluk kenceng banget gitu, meluk, maafin bapak ya kalau punya salah. Sih juga kayak keluarganya dia gitu, maafin bapak kalau udah punya salah apa gimana segala macem gitu. Nah udah kelar segala macem situ. Jadi kalau habis nganterin pasien itu, jadi tuh tugas gue tuh nyuci ambulan bang, nyuci. Jadi ke ruangan belakang, ke ruangan belakang kita nyuci ambulan sendiri. Nah di situ di belakang itu kan ada gudang penaruhan alat, itu ada dua bang. Penaruhan alat yang di kantor ada satu, penaruhan alat yang buat rumah sakit tuh kayak buat naruh infus yang rusak-rusak tuh ditaruh di situ semua di gudang. Parkirin mobil lah ke parkiran belakang. Supir ambulan cabut, tinggal saya sendiri di situ. Pas saya buka pintu belakang ambulan, itu si bapak masih tiduran bang di situ. Si bapak masih tiduran di situ dengan mata melotot. Saya lari dong di situ. Saya lari ke pos security. Udah saya panggil di situ, kondisinya ada supir ambulan, OB, security ada dua di situ. Saya panggil, Pak, ayo Pak, cepet Pak. Oh ini aneh Pak ini Pak, saya bilang kayak gitu kan. Si bapak masih ada Pak di ambulan Pak. Tapi nggak gue, padahal di situ udah di UGD si pasien. Lari kita bareng-bareng. Dilihat situ kan, dilihat itu nggak ada. Jadi yang diteror gue terus bang. Itu nggak, tapi pas aroma wangi-wangi itu semua nyium pas aroma wangi itu. Nah di situ akhirnya udah gue nggak jadi cuci bang, nggak cuci, udah gue takut di situ. Akhirnya gue pos security, gue bilang ke security kan, jadi gue ada akam situ, orang situ security asli situ, gue ajak ngobrol, ajak ngopi ke daerah parkiran. Saya kayaknya udah nggak kuat Pak, sebut kerja di sini saya udah nggak kuat sama sekali Pak. Kenapa? Saya diteror terus Pak kerja di sini gitu. Bilang gitu. Emang lu udah punya kerjaan lain, kata dia gitu kan. Ya kerjaan lain sih belum ada Pak, saya bilang kayak gitu kan. Pak, saya juga bener-bener pengen nanya Pak, jelasin Pak kenapa gitu. Ruangan yang di atas kosong. Jadi akhirnya security buka omongan bang. Jadi gini Riz, dulu memang di situ ada dua ibu-ibu sama satu anak kecil. Ada seorang bawa bapak, nggak tahu itu masalah keluarga atau gimana, dia masuk ke ruangan itu. Diracun lah tiga-tiganya bang. Diracun, meninggal di situ semua. Di parkiran itu bang, itu dulu makam warga bang. Digusur sama pihak rumah sakit. Itu. Tapi posisinya di parkiran aja ya. Di parkiran untuk parkir mobil itu, bukan di pas posisi bangunan rumah sakit. Di security bilang katanya, di sini dulu makam warga. Ini dulu bangunin rumah sakit ini debat sama warga. Makanya ini makamnya diangkat semua pas di parkiran, kata dia gitu kan. Bener Pak? Iya bener, kata dia begitu kan. Nah embel-embelnya tuh pas saya cerita gitu, udah Pak kayaknya saya besok resign aja deh Pak. Saya benar-benar gak kuat, dia bilang kayak gitu kan. Dari situ saya benar-benar kapok deh bang. Kapok untuk kayak kerja di rumah sakit. Baru kali itu saya benar-benar, itu aja pun saya keluar nggak bilang sama bos segala macem. Saya benar-benar udah kapok, saya yakin, maksudnya
Saya baru kali itu juga yakin bener-bener setan itu ada gitu. Kayak jenis bentuknya kayak gimana, saya baru kali itu dekat rumah sakit. Mungkin kayak gitu aja Bang. Bang Aris, Iya. terima kasih banyak ya Bang ya, Siap, sudah Mas. menceritakan semua kejadian, pengalaman mistis yang pernah Bang Aris alami pada saat Bang Aris bekerja sebagai petugas kebersihan rumah sakit ya Bang? Iya betul Bang. Di daerah Bekasi. Ah, Bang Aris kerja di sana udah berapa lama total itu berarti Bang? itu kalau nggak salah seingat saya ya hampir mau setahun lah, hampir mau setahun, iya hampir mau setahun. Jadi teror pertama yang Bang Aris alami ini adalah di hari-hari pertama Bang Aris kerja nih. Pas masuk malam. Itu pas bener-bener pertamanya adalah ketika Bang Aris melihat sosok perempuan di atas bangunan itu. Itu awal pertama kali Itu awal pertama kali. Saya lebih penasaran dengan kejadian abang yang di CCTV itu. Itu kan ada buktinya dari CCTV dan juga ada saksinya nih, si security ini nih Bang ya. Itu kan kejadiannya Bang Aris dari lantai 2 turun ke bawah menggandeng ya posisinya Bang. Iya, Jadi betul. menggandeng atau menuntun si anak kecil ini. Dan itu cuman Bang Aris yang ngalamin. Tapi ketika dilihat dari CCTV, sama sekali nggak ada anak kecilnya nih Bang. Nggak ada sama sekali. Cuman posisi tangan saya aja kayak gini. Kayak nonton anak kecil gitu. Wah ini rumah sakitnya gede nggak sih Bang? Rumah sakitnya itu kayak rumah sakit punya perorangan gitu Bang. Gitu. Punya satu bos. Nah itu dia punya rumah sakit. Nah itu. Jadi swasta ya? Iya betul Bang. 2 lantai bangunannya? Iya. Nggak usah sebutin lokasi lah ya? Nggak usah Bang. Pokoknya Ya. di Bekasi aja Di ya? Bekasi deh Bang. Soalnya masih aktif lokasinya kan? Kalau sampai saat ini saya kurang tahu. Tragedi juga sih di situ. Banyak-banyak yang kayak pasien digimanain lah segala macem. Oke, kayak malpraktek gitu. Iya, saya kurang tahu masih berdiri atau enggak sampai sekarang. Bagi juga ada satu kejadian yang menurut saya aneh nih Bang. Ketika Abang diminta oleh supir ambulan buat nemenin ke salah satu rumah pasien ya. Iya, Untuk menjemput dibawa ke rumah sakit nih. betul. Berarti Abang ini adalah orang terakhir yang menyaksikan sakaratul mautnya si korban ini ya Bang ya? Tuh, perdana juga. Perdana. Tapi anehnya ada sosok suster nih di... Nah, samping saya. Siapa nih sosok suster ini nih? Saya juga nggak tahu gitu. Apa mungkin dari keluarga almarhum atau gimana yang ngedampingin dia atau gimana, saya juga nggak tahu. Posisinya memang benar-benar di samping saya. Ketika dia muncul, badan saya langsung berat kayak gitu. Bang Aris, terima kasih banyak sekali lagi Bang Aris sudah mau datang kemari untuk bercerita nih pengalaman mistis yang pernah Bang Aris alami. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan ceritanya Bang Aris, langsung aja nih komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya biar nanti Bang Aris yang balas sendiri Bang ya. Insyaallah siap. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat Bang Aris juga terima kasih banyak sudah hadir. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur.